Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Statistika Dasar untuk program Diploma 1 Manufakturing Alat Berat dengan pengajar saya sendiri Irma Agustiningsih Imdam dari Politeknik STMI Jakarta dan Bapak Hairul Wafa dari PT Komatsu Indonesia. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas pengertian dasar statistik lanjutan. Yang pertama akan kita bahas adalah teknik sampling. Teknik sampling dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah probabilitas atau random sampling, dan yang kedua non-probabilitas atau non-random sampling. Teknik sampling probabilitas terdiri dari simple random sampling atau acak sederhana, yaitu digunakan jika populasi dianggap homogen berdasarkan kriteria tertentu. Kelebihan dari teknik ini adalah pelaksanaannya mudah, dan kelemahannya adalah populasi jauh dan menyebar. Teknik yang kedua adalah systematic random sampling atau acak sistematis. Ini digunakan pemilihan sampling di mana elemen pertama dipilih secara acak atau random, elemen berikutnya dipilih secara sistematik berjarak K, di mana K sama dengan N populasi dibagi N sampel. Caranya, pilih salah satu angka secara acak dari 1 sampai dengan K. Teknik berikutnya adalah teknik sampling probabilitas, terdiri dari stratified random sampling, itu acak dan berlapis atau acak berlapis. Teknik ini digunakan jika populasinya heterogen dan setelah ditelaah lebih mendalam ternyata terdiri atas strata atau lapisan yang homogen. Kelebihan teknik ini adalah pelaksanaannya mudah dan dapat meningkatkan presisi dari sampel terhadap populasi. Sedangkan kelemahannya, letak populasi dapat jauh. Teknik berikutnya adalah stratified random sampling, terdiri dari simple stratified random sampling, yaitu jumlah unit populasi dalam setiap strata sama sehingga jumlah sampel yang berasal dari setiap strata juga sama. Proportional stratified random sampling yaitu jumlah unit populasi dalam setiap strata tidak sama sehingga jumlah sampel yang berasal dari setiap strata juga tidak sama. Pemilihan elemen anggota sampel stratified random sampling yang pertama adalah populasi dipecah atau dibagi menjadi populasi yang lebih kecil yang disebut stratum. Pembuatan stratum harus homogen atau relatif homogen. Misalnya menjadi K stratum, di mana K sama dengan 2, 3, atau lebih. Yang kedua, setiap stratum diambil sampel secara acak. Kemudian dibuat perkiraan untuk mewakili stratum yang bersangkutan. Yang ketiga, pada perkiraan untuk seluruh populasi dipergunakan rumus gabungan. Kemudian kita lanjutkan teknik cluster atau area random sampling, yaitu acak kelompok atau acak area, yaitu digunakan jika populasinya heterogen, di mana ciri-ciri unit populasi tidak serba sama atau tidak homogen, dan terdiri dari kelompok-kelompok. Kelebihan dari teknik ini adalah penyebaran unit populasi dapat dihindari. Sedangkan kelemahannya sulit diperoleh suatu klaster dengan heterogenitas yang benar-benar sama. Teknik berikutnya adalah multi-stage atau double random sampling atau disebut juga acak bertahap atau acak ganda. Teknik ini digunakan pada populasi yang sangat kompleks, terdiri atas unit populasi yang terdiri dari beberapa strata dan beberapa dalam klaster atau area yang heterogen. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan sampel yang semaksimal mungkin mewakili semua ciri-ciri yang ada dalam populasinya. Kelebihan dari teknik ini adalah mendapatkan sampel yang maksimal dan benar-benar mewakili dari ciri-ciri populasi. Sedangkan teknik non-probabilitas terdiri atas beberapa macam sampling. Yang pertama accidental confidence sampling, yaitu sampling secara kebetulan pada subjek yang ditemui atau mudah ditemui. Yang kedua purposive adjustment sampling, yaitu sampling yang dipilih atau ditetapkan berdasarkan kesesuaiannya dengan tujuan penelitian. Yang ketiga, snowball sampling, yaitu
Suatu metode untuk mengidentifikasi, memilih, dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang menerus. Ini mirip seperti MLM atau multi-level marketing. Mind map metode sampling. Kita bisa lihat tadi sudah dijelaskan untuk metode sampling. Ada populasi dan sampel, ada prosedur sampling, terus berapa jumlah sampel, mix method, terus sampling error, kenapa melakukan sampel, terus jenisnya kita sudah bahas. Kita akan lanjutkan ke materi berikutnya mengenai pengolahan data. Definisi pengolahan data adalah manipulasi data ke bentuk yang lebih informatif atau berupa informasi. 4 penggolongan alat pengolahan data. Yang pertama adalah peralatan manual, yaitu alat sederhana untuk mengolah data dengan faktor terpenting adalah dalam penggunaan alat dengan tenaga tangan manusia. Ini menghitung dengan sederhana ya, dengan pensil dan kertas biasanya. Kemudian peralatan mekanik, yaitu peralatan yang sudah lebih modern dan dalam bentuk mekanik dan digerakkan oleh tangan manual. Ini biasanya kita gunakan kalkulator. Kemudian yang ketiga peralatan mekanik elektronik, yaitu peralatan yang digerakkan secara otomatis dengan motor elektronik. Ini sudah mulai menggunakan komputer. Yang keempat adalah peralatan elektronik yang dikerjakan secara elektronik penuh tanpa bantuan tangan manusia. Sudah software semuanya. Kemudian fungsi pengolahan data yang pertama adalah pengolahan data untuk menyimpan program data dan menyediakan suatu pemrosesan. Yang kedua, pengolahan data untuk menjalankan proses aritmatika dan juga logika pada suatu data yang tersimpan. Yang ketiga, pengolahan data untuk menyimpan hasil sampai hasil akhir suatu pengolahan. Yang keempat, pengolahan data juga bisa berfungsi untuk menampilkan dan juga mencetak data yang sudah tersimpan. Langkah-langkah pengolahan data. Yang pertama adalah penyusunan data, yaitu data yang sudah ada perlu dikumpulkan semua agar mudah untuk mengecek apakah semua data yang dibutuhkan sudah terekap semua. Yang kedua adalah klasifikasi data, yaitu menggolongkan, mengelompokkan, dan memilah data berdasarkan pada klasifikasi tertentu yang telah dibuat dan ditentukan oleh peneliti. Yang ketiga adalah pengolahan data. Pengolahan data dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan dan berkaitan dan berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan. Yang keempat adalah interpretasi hasil pengolahan data. Hasil pengolahan data dapat diinterpretasikan untuk membuat rekomendasinya dan dapat dianalisis untuk diambil suatu kesimpulan. Selain itu dapat diketahui hambatan yang dihadapi. Kita lanjut kepada materi penyajian data. Definisi dari penyajian data adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu kumpulan data sehingga memberikan informasi yang berguna. Data yang disajikan ini harus sederhana dan jelas agar mudah dibaca. Tujuan penyajian data yaitu memberi gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi. Yang kedua, data lebih cepat ditangkap dan dimengerti. Yang ketiga, memudahkan dalam membuat analisis data. Dan yang terakhir, membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, cepat, dan akurat. 3 cara penyajian data yaitu yang pertama dengan narasi. Penyajian data dengan narasi adalah penyajian data hasil penelitian dalam bentuk kalimat. Contohnya, jumlah karyawan bagian assembling lebih banyak dari bagian foundry. Kemudian tabel. Tabel adalah kumpulan angka-angka yang disusun menurut kategori-kategori. Contohnya, berat badan menurut jenis kelamin, jumlah pegawai menurut pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah grafik atau diagram, yaitu gambar-gambar yang menunjukkan secara visual data berupa angka atau simbol-simbol yang biasanya dibuat berdasarkan data dari tabel yang telah dibuat. Grafik data biasanya berasal dari tabel dan grafik biasanya dibuat bersama-sama, yaitu tabel dilengkapi dengan grafik. Berbagai bentuk tabel. Yang pertama adalah tabel satu arah atau biasa disebut one way table. Tabel yang memuat keterangan mengenai satu hal atau satu karakteristik. Contohnya,
jumlah penjualan traktor. Dapat dilihat di tabel berikut ini, ada bulan Januari sampai Juni dan jumlah penjualan. Contoh yang kedua adalah tabel dua arah atau disebut juga two-way table, yaitu tabel yang menunjukkan hubungan dua hal atau dua karakteristik yang berbeda. Contohnya jumlah penjualan traktor. Sini kita lihat jumlah penjualan traktor dan jumlah unit produksi. Ada jumlah permintaan dan jumlah unit produksi. Kemudian tabel yang ketiga adalah tabel tiga arah atau three-way table, yaitu tabel yang memuat keterangan mengenai satu hal atau satu karakteristik saja. Contohnya data jumlah persediaan yang dipengaruhi oleh jumlah produksi dan permintaan. Contohnya dapat dilihat tabel ini. Jadi ada jumlah permintaan, jumlah produksi, dan persediaan. Kemudian ada lagi tabel baris dan kolom. Contohnya tabel kartu hasil studi seorang mahasiswa semester 1. Ini dapat dilihat pada tabel. Jadi hasilnya ada mata kuliah matematika dengan nilainya, fisika, kimia dengan nilainya. Jadi semua mata kuliah itu mempunyai nilai. Inilah yang disebut dengan tabel baris dan kolom. Antara baris dan kolom ada keterkaitan. Kemudian kita masuk ke tabel kontingensi, yaitu contohnya jumlah mahasiswa Politeknik SMI berdasarkan prodi dan jenis kelamin. Nah, ini contohnya untuk prodi TKP, misalnya Tio, Sio, Abo, dan sebagainya. Ada jumlah laki-laki dan perempuan yang serta jumlah total. Kemudian yang berikutnya adalah tabel distribusi frekuensi. Contoh tabel distribusi frekuensi, yaitu ada nilai data misalnya dari rentang A sampai B dengan frekuensi F1, untuk CD F2, F ini F3, sedangkan rentang G sampai H ini F4, I sampai J adalah F5. Dan kemudian ada jumlahnya dari frekuensi tersebut. Kemudian kita masuk ke bentuk grafik. Yaitu ada grafik garis atau line chart atau GIF. Yaitu grafik berupa garis diperoleh dari beberapa ruas garis yang menghubungkan titik-titik pada bidang bilangan. Contohnya jumlah penjualan eskavator semester 1 tahun 2018 dapat dilihat di grafik berikut. Untuk grafik ini harus mempunyai perbandingan yang sama. Kemudian ada grafik batang atau bar chart, yaitu grafik data yang berbentuk persegi panjang yang lebarnya sama dan dilengkapi dengan skala atau ukuran sesuai dengan data yang bersangkutan. Contohnya jumlah permintaan dan jumlah produksi eskavator masih pada contoh yang sama. Grafik batangnya adalah sebagai berikut. Kalau di atas tadi grafik garis dan kemudian dilanjutkan dengan grafik batang. Yang ketiga adalah grafik lingkaran atau pie chart. Grafik ini menggambarkan perbandingan nilai-nilai dari suatu karakteristik. Ya, sama untuk contoh yang sama kita buat pie chartnya adalah seperti berikut. Sama kalau tadi dalam bentuk garis, batang, dan sekarang dalam bentuk pie. Kemudian ada grafik piktogram, yaitu grafik yang untuk mendapatkan gambaran kasar suatu hal dan sebagai alat visual bagi orang awam. Contohnya grafik piktogram, ini misalnya untuk TK digambarkan dengan jumlah orang ada berapa, SD juga, SMP, dan SMA. Jadi digambarkan jumlah orangnya atau bisa juga pakai tali atau turus biasanya. Kemudian grafik yang berikutnya adalah diagram pencar, yaitu grafik yang menggambarkan korelasi atau hubungan antara dua faktor data atau data yang ada. Contoh dari grafik diagram atau diagram pencar adalah korelasi antara X dan Y. Kemudian berikutnya ada diagram radar, yaitu diagram yang menunjukkan besaran kuantifikasi menggunakan garis dengan jarak dari tiap titik pada garis ke titik tengah menunjukkan nilai kuantitasnya. Contohnya kepuasan pelanggan atas pelayanan. Ini contoh dari grafik radar. Biasanya sama seperti grafik yang lainnya, dibuat dalam bentuk tabel dulu, kemudian baru dibuat dalam bentuk gambar, yaitu gambar grafik ataupun diagram. Kita akan melihat contoh penyajian data yang benar dan yang salah.
untuk diagram batang dari garis yang bernilai 0. Nah, di sini dapat dilihat untuk contoh pertama garis bernilai 0 digunakan. Ini contoh yang benar. Tapi untuk yang berikutnya ini contoh yang salah, yaitu garis bernilai 0 tidak digunakan ya. Ini salah, sehingga pada saat menggambarkan diagram batang jangan sampai mengikuti contoh yang salah. Kemudian yang kedua, diagram batang bagian dari 0 hingga ke nilai tertentu boleh saja tidak ditulis. Nah, ini contohnya. Bagian tengah grafik tidak digambarkan untuk contoh yang benar. Ini karena biasanya dibuat karena nilainya perbedaannya terlalu tinggi. Nah, kemudian untuk yang salah kita lihat ini tidak boleh. Jadi kalau terlalu banyak, skalanya tetap harus diperhatikan. Dan kita bisa saja tidak memulai dari angka 0, tapi dibuat dengan garis terputus seperti gambar tadi. Kemudian kita lihat lagi contoh penyajian data yang benar dan salah, yaitu jika jarak atau selang antara batang pada diagram batang yang panjangnya setengah atau sama dengan tebal batangan. Nah, yang benar adalah jarak banding tebal 1:1. Kita lihat gambarnya seperti ini. Kemudian jika jarak banding tebal 1:6, ini contoh yang salah ya. Jadi pada saat menggambarkan diagram batang ini tidak boleh dilakukan. Kemudian jarak banding tebal 7:2, ini juga contoh yang salah. Ini tidak boleh dilakukan pada saat melakukan penggambaran dengan diagram batang. Yang berikutnya adalah penggambaran diagram garis pada dasarnya garis bernilai 0, ini harus ada. Nah, cara menggambarkan garis 0 yang tidak ditulis, ini contoh yang benar dapat dilihat seperti itu. Jadi ada garis terputus di sini. Ini dibuat seperti ini sehingga 0 bisa langsung ke 100 dan kita bisa membuat skalanya di atas dari garis terputus tersebut dengan benar. Sedangkan adanya garis 0 membuat grafik sulit dibaca. Ini contoh yang salah ya. Nah ini perbedaannya terlalu tipis ya. Nah ini sebaiknya pada saat menggambarkan grafik garis ini jangan sampai dilakukan seperti ini. Demikian penjelasan tentang pengantar statistik untuk pertemuan kedua. Sampai ketemu lagi di materi untuk pertemuan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.